Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sindikat PAU Research. Jadi di video kali ini nih ya, kita punya kesempatan bagus nih ya buat sedikit menyelami tentang industri air minum dalam kemasan yang ada di Jakarta. Kita bisa coba nih ya, cari tahu nih tantangan apa aja sih yang dihadepin, peluang apa aja yang dihadepin di ibu kota Indonesia ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua tertarik nih buat pengen tahu tentang ukuran pasarnya, pertumbuhannya kayak apa, segmentasinya, begitu juga dengan profitabilitas dan peluang air minum dalam kemasan di Jakarta, lo semua berada di tempat yang oke nih. Ayo kita mulai aja yuk. Nah, jadi untuk memulai analisis kita, yang tentu yang pertama harus kita lihat itu ya ketika kita berbicara tentang bisnis atau pasar itu ya memang kita lihat dulu ukurannya. Habis kita lihat ukurannya, kita lihat peluang tingkat pertumbuhan industrinya. Nah, kalau kita sedikit aja nyari data dari Euromonitor Internasional, kita bisa lihat nih kalau pasar air minum dalam kemasan di Indonesia itu nilainya 6,7 miliar dolar USD itu di tahun 2020 nih ya. Nah, dan diproyeksikan ini tuh akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan tuh sebesar 8,6%. Artinya, tahun 2025, 2 tahun lagi, itu kira-kira akan mencapai nilainya 10,1 miliar USD. Atau mungkin ya kira-kira sekitar 140 atau 150 triliun rupiah. Gede coy. Nah, oleh karenanya, Jakarta itu sebagai ibu kota dan juga kota terbesar di Indonesia, walaupun nanti memang akan pindah ke IKN nih ibu kotanya, itu emang Jakarta tuh nggak bisa dipungkiri. Mereka itu memegang pasar nasional yang signifikan. Kalau kita lihat dari data populasi dan konsumsi per kapita dari data di Statista, itu bisa diperkirakan nih teman-teman ya bahwa ukuran pasar air kemasan Jakarta itu kira-kira at least ya itu ada 1,4 miliar USD. Nah, diperkirakan juga dengan nilai dan analogi yang sama tadi kita ambil nilai pertumbuhannya. Kalau secara nasional itu 10 bisa 150 triliun, kalau Jakarta tuh mungkin kira-kira bisa sekitar 30 triliunnya dari Jakarta. Nah, jadi dari sana kalau emang misalnya kita udah bisa ngitung ukuran pasar dan juga tingkat pertumbuhan dengan pendekatan kayak tadi, kita pertimbangkan jumlah penduduk Jakarta, konsumsi air kemasan per kapitanya itu berapa, kita bisa tahu juga nanti kita nilai harga rata-rata air kemasan di kota. Nah, kita tuh nanti dari sini, kalau kita masukkan data yang relevan antara 2020 sampai 2005, kita tuh bisa lihat bahwa diproyeksikan itu tuh totalnya tumbuh 50% dan itu menarik banget. Artinya masih bisa tumbuh sekitar 20% nih dari tahun ini ke tahun 2025. Apakah lo semua tertarik untuk eksekusi pasar air minum dalam kemasan ini menawarkan alternatif baru buat market? Oke, kita lanjut diskusinya. Nah, berikutnya dari sini setelah kita emang bisa ngelihat data-data mengenai mengenai pertumbuhan tadi, kita di sini bisa mulai mempertimbangkan kalau mau eksekusi nih ya, kita bisa mempertimbangkan segmentasi pasarnya. Jadi, kalau misalnya kita hitung di sini kira-kira segmentasi pasarnya, ada beberapa pasar yang bisa disegmentasi berdasarkan jenisnya atau berdasarkan saluran distribusinya, teman-teman. Pertama, kalau misalnya kita lihat berdasarkan jenisnya dulu, pasar itu bisa dibagi menjadi air minum, air soda, dan air fungsional. Still water, air minum, air tenang. Nah, itu tuh air biasa tanpa ada karbonasi atau bahan tambahan. Ini yang dominan kalau misalnya teman-teman temuin di Alfamart, Indomaret, atau di tempat manapun, baik di minimarket atau hypermarket, ataupun di warung. Lebih dari 90% volume penjualan di Indonesia, kayak kalau misalnya kita ngambil data nih dari Mordor Intelligence, itu tuh ada pada air minum kemasan yang air minum ini. Nah, di sisi lain, memang di sini ada pangsa pasar yang memang didapetin juga dari air soda dan juga air fungsional. Mereka itu punya pasar yang lebih kecil, cuma mereka memang berkembang. Nah, kenapa? Itu memang ya didorong juga dari pergeseran konsumen menuju pasar produk yang lebih sehat, lebih premium, atau lebih spesifik gitu ya. Jadi, memang pasar sendiri sekarang mungkin mulai mempertimbangkan kalau air minum botol ini kurang apa ya kurang kurang inilah apa bersahabat lah sama lingkungan. Nah, kemudian cara kita membagi yang kedua adalah dengan segmenting berdasarkan saluran distribusinya. Pasar ini tuh bisa dibagi menjadi pasar supermarket, hypermarket, toko serba ada, pengecer online, gerai perdagangan, sama lain-lain. Nah, supermarket dan hypermarket. Nah, ini kalau misalnya kita kenal rangkaian produknya yang luas itu tuh, hampir 40% dari nilai penjualan air kemasan itu, kalau dilansir Euromonitor, itu tuh ada di segmen ini, supermarket dan hypermarket. Nah, kemudian berikutnya yang di tier kedua, toko serba ada dan juga pengecer online, itu yang tumbuhnya paling cepat. Itu kenapa? Karena memang apalagi kemarin ada COVID, mereka diuntungkan oleh kenyamanan dan juga aksesibilitas mereka ke konsumen. Nah, terus gimana dong dengan outlet perdagangan yang lain kayak restoran, kafe, bar, hotel, atau misalnya mesin penjual otomatis, yaitu ambil sisa marketnya lah. Jadi mungkin teman-teman ya kalau mau melihat existing market itu, pada dasarnya itu tersebar dari supermarket, hipermarket dengan toko serba ada nih, atau yang mungkin lawannya ya minimarket gitu kan. Nah, jadi dari situ juga kita bisa tambah lagi angle kita. Kalau misalnya nih ya,
kita melihat dari aspek profitabilitas nih. Jadi karena kita tadi udah tahu pasarnya, kita mulai segmentasi, kita coba lihat nih profitabilitasnya ya walaupun nggak banyak ya. Ya, perusahaan air minum ini yang kayak model gini itu, kita bisa lihat simple aja nih. Kita estimasi aja secara kasar berapa sih rasio laba bersihnya terhadap pendapatan. Nah, dari situ kalau misalnya teman-teman pengen eksekusi ini, teman-teman juga bisa lihat faktor-faktor kayak elastisitas harga melawan permintaan. Nah, terus gimana tingkat persaingan nih dengan saingan-saingan yang lain? Terus struktur biayanya kayak apa? Terus apalagi nih mungkin tingkat-tingkat inovasi yang mempengaruhi marginnya. Jadi kalau misalnya kita coba analisis, kita tuh gampang aja, kita bisa perkirakan bahwa emang air minum ini tuh emang selalu punya profitabilitas yang tinggi. Jadi memang pertarungan itu ada pada jenis dan juga saluran distribusinya teman-teman. Dan disitulah peluangnya. Oke. Nah, berbicara tentang peluang, memang di sini ada beberapa yang bisa kita tangkap nih ya, dan juga bisa kita lihat celahnya. Pertama, kita pahami dulu bahwa ada peningkatan kesadaran kesehatan nih teman-teman di kalangan konsumen, khususnya yang mendorong permintaan akan air bersih dan aman. Artinya mereka kayak udah bosen itu dengan botol minum biasa. Kedua, urbanisasi Jakarta meskipun ibu kotanya itu nanti akan dipindah Indonesia ini, urbanisasi Jakarta itu selalu pesat dan pertumbuhan penduduk itu selalu menciptakan pelanggan potensial, apalagi untuk air minum dalam kemasan. Apalagi di kalangan perkotaan yang mereka ngutamain kenyamanan, kualitas, banyak mobilitas. Mereka akan sulit kalau misalnya cuma minum satu botol sehari. Mereka butuh isi ulang. Isi ulang dari mana? Setidaknya mereka beli botol minum kemasan. Nah, yang ketiga, sekarang tuh kita juga ada peluang ya, walaupun mungkin ini tidak dominan nih peluangnya. Dengan makin populer e-commerce di Indonesia, itu juga sebenarnya memberikan peluang bagi pelaku pasar tuh buat ngeluasin jangkauannya dan juga nawarin variasi produk yang lebih luas kayak yang dikirim ke rumah gitu. Nah, terakhir, kita juga bisa lihat bahwa nih, ya, ini yang sebenarnya bisa jadi peluang nanti dalam 1-2 dekade ke depan, yaitu adalah sekarang itu sustainability, peningkatan keberlanjutan, praktek-praktek dan juga inovasi ramah lingkungan itu layak digemari oleh masyarakat. Bahkan memang banyak data yang sudah menyatakan bahwa kalau ada suatu produk atau suatu brand yang memang menyatakan bahwa mereka mendukung kesadaran terhadap lingkungan dan mereka mendukung sustainability, maka pelanggan tuh mau bayar mereka dibanding produk lain yang tidak loh teman-teman. Itu menarik kan? Nah, namun di sini kita jangan lupa juga terlepas dari peluang-peluang tadi di mana kita bisa mengambil celah membuat segmen produk baru, kita positioning membuat produk baru terutama yang ramah lingkungan. Ada beberapa juga ya threat atau ancaman yang harus diwaspadi oleh pelaku yang mau bertarung di air kemasan ini. Nah, pertama nih ya, memang di Indonesia itu masih belum ada kepastian peraturan nih. Jadi itu bisa menimbulkan tantangan sendiri buat industri karena emang peraturan dan standar itu sering banget berubah, nggak konsisten. Itu tuh dinamika pasar tuh kadang-kadang suka nggak ditebak ya. Akhirnya mereka ngikut hukum rimba aja. Siapa yang lebih kuat dia yang ngegerakin. Nah, berikutnya di industri air minum dalam kemasan juga khususnya di Jakarta, mereka tuh juga ngadepin persaingan dari minuman lain. Contoh aja. Sebenarnya warga Jakarta itu sekarang kadang-kadang ya dengan semakin banyaknya juga mereka tuh bisa ngambil air bersih dari kantor mereka atau di mana lah gitu ya di rumah juga. Nah, jadi kadang-kadang sebenarnya justru malah ini tuh diserang itu bukan sesama air kemasan, mereka itu diserang dengan adanya minuman ringan, jus, teh, kopi, susu, yang itu menawarin rasa, fungsi berbeda, dan juga rendah kalori, teman-teman. Nah, belum lagi sekarang itu sebenarnya ya dengan inflasi yang terus tinggi kan ya memang sekarang kita juga lagi recovery pasca Covid kan. Nah, sensitivitas harga itu juga bisa berpengaruh ke kita nih teman-teman ya sehingga kadang-kadang meskipun kita udah bisa positioning, kita udah bisa hitung profitability, belum tentu nanti kita bisa harga yang kita kasih itu bisa diterima nih dengan adanya sensitivitas di kalangan masyarakat. Meski begitu, ini tetap nih ya teman-teman ya, ini peluang yang asik banget nih kalau misalnya teman-teman mau lihat, terutama memanfaatkan momentum sustainability itu tadi nih di masyarakat Jakarta. Nah, terus apa dong jadinya? Jadi dengan kita tadi udah diskusikan secara singkat, harapannya nih ya, teman-teman yang mungkin tertarik untuk menggarap atau mungkin mengamati ataupun mungkin mengikuti industri air minum kemasan di Jakarta ini nih intinya mewakili pasar yang dinamis dan berkembang, teman-teman. Artinya apa? Ini tuh nawarin peluang bagi teman-teman yang mungkin mau jadi pelaku yang di sini mengambil positioning yang memanfaatkan peningkatan kesadaran kesehatan, lingkungan, di sini juga memperhitungkan faktor pertumbuhan urbanisasi yang tidak akan pernah berhenti di Jakarta, peningkatan e-commerce yang bisa dikirim ke rumah-rumah bagi orang-orang yang pengen produk-produk yang kayak kesannya healthy atau misalnya peduli lingkungan gitu ya. Dan juga peningkatan ya, isu-isu sustainability itu akan terus mendorong momentum untuk teman-teman bisa membawakan produk minuman yang baru. Karena kenapa? Kalau bisnis-bisnis yang udah gede dan udah existing, kita sebut aja merek kayak Aqua, Le Minerale, Fit, Cleo gitu. Kadang-kadang mereka itu sulit untuk bisa mengubah image bahwa mereka itu tuh peduli lingkungan. Kadang-kadang justru
kita bawa brand baru, kita bisa ngambil positioning itu nih teman-teman ya. Kita bawa botol yang peduli lingkungan. Oke, nah itu bisa jadi peluang. Namun ingat juga teman-teman, industri ini tuh memang menghadapi dari tantangan-tantangan yang tadi. Gak pernah ada peraturan yang pasti mengenai si air minum dalam kemasan ini. Begitu juga substitusi dan persaingan tuh bisa gila. Kadang-kadang teman-teman walaupun misalnya bisa menang ambil positioning market dari brand-brand raksasa sekarang, bisa jadi juga malah dihajar sama botol minuman lain. Maksudnya minuman itu kayak jus soda dan lain-lain ya. Nah, artinya apa? Dari situ teman-teman juga harus paham banget bahwa kompetisi itu tidak akan pernah dihindari, terutama kompetisi dengan produk substitusi. Terus jangan lupa juga teman-teman ketika memang pun sudah bisa ngambil positioning dan sudah bisa masuk ke dalam segmennya, teman-teman dapat niche marketnya. Di sini tuh sebenarnya ada sensitivitas harga yang harus diperhatiin. Karena kadang-kadang dengan adanya krisis kayak sekarang, sulit nih menjual produk premium. Kadang-kadang orang mikir kayak udahlah gue yang penting berhemat aja gitu. Nah, itu yang harus teman-teman perhatiin terutama nanti ketika menentukan harga yang bisa masuk. Nah, artinya buat apa ya nanganin tantangan-tantangan yang kayak gini nih teman-teman ya. Yang penting tuh kita sekarang tuh gini, tahu dulu lah keunggulan kompetitifnya apa. Nah, kalau kita udah tahu keunggulan kompetitifnya apa, kita tuh juga bisa nih adopsi strategi nih ya. Kayak kita lihat juga nih dari brand-brand besar kayak apa, kita adopsi bahwa kita ngambil segmenting untuk positioning yang agak berbeda. Kemudian saluran distribusinya, kalau kan sulit ya kalau misalnya masih kecil tuh buat masuk minimarket atau supermarket, kita bisa manfaatin online bagi segmen-segmen yang mungkin menginginkan produk-produk yang lebih peduli lingkungan. Selain itu, kita juga di sini bisa usahakan buat dapat loyalitas pelanggan dengan servis yang oke. Dari situ juga nanti kita lama-lama bisa dengan sendirinya mengefisienkan biaya dan juga kita bisa membuat orang-orang ataupun mungkin perusahaan-perusahaan kalau yang mau jualannya B2B mematuhi peraturan terkait apa ya terkait sustainability atau mungkin ESG nih ya yang terus dipush. Ya, mungkin itu aja kali ya sedikit analisis dan juga eksplorasi tentang tantangan dan peluang air minum dalam kemasan di Jakarta, khususnya teman-teman yang mungkin mau ngambil segmenting yang niche. Karena di sini memang sedang ada peluang kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam air minum dalam kemasan yang di sini tuh sifatnya itu tuh bisa dijual kepada orang-orang yang peduli tentang lingkungan, teman-teman. Dan mereka pengen nyetok itu secara banyak di rumah gitu nih. Kita berharap nih ya, dengan insight yang kita bagikan ini, kita bisa dapat ilmu baru, dapat pemahaman baru, karena memang pasar itu selalu menarik, bisnis selalu menarik. Kalau teman-teman emang pada suka sama konten ini, jangan lupa nih guys, buat tekan tombol suka, subscribe, dan juga klik ya lonceng notifikasinya, biar kita tetap update nih sama video-video kita. Terima kasih telah menonton ya teman-teman ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.